badai itu tidak tenang, badai itu tetap berjalan dan angin itu tidak reda. Shalom warga kerajaan. Dalam suasana situasi yang sulit kita prediksi saat-saat ini, kita sadari bahwa banyak orang mengalami ketegangan di sini sana, banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kita sadar bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang sangat drastis dan itu menyita energi dan kapasitas hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa kata yang hari-hari ini sangat penting, sangat mahal, bahkan sulit untuk bisa dibeli, itu yang namanya ketenangan atau yang namanya kebahagiaan. Karena itu yang namanya apa saja, di mana saja, kapan saja orang akan berusaha untuk mendapatkan itu. Entah itu caranya keliru, beretika atau tidak sopan, atau salah, pokoknya terabas aja. Yang penting saya mendapatkan kebahagiaan, saya mendapatkan ketenangan. Nah, itu yang sementara kita lihat, amati akhir-akhir ini. Nah, bahkan karena kondisi-kondisi yang demikian, orang sering mengambil jalan pintas untuk mendapatkan hal itu. Nah, karena itu kita akan menjumpai mungkin banyak orang bahwa ada yang menjadi, banyak orang yang jadi kutu loncat. Artinya begini, dia pindah dari satu objek ke objek lain, dari satu benda ke benda lain untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk mendapatkan ketenangan itu. Bahkan dia pindah dari hati ke hati yang lain, bahkan dari cinta yang satu ke cinta yang lain untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan itu. Bahkan kita juga dengar dia pindah dari agama satu ke agama yang lain hanya untuk mendapatkan kepuasan, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, hanya untuk mendapatkan ketenangan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang berbahagia di saat-saat ini, kita mau tahu yang sebenarnya. Kita harus tahu siapa, apa dan yang menjadi sumber kepuasan kita, apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita, apa yang menjadi sumber ketenangan kita, itu yang perlu kita pahami dan pelajari. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari sebuah kisah di Injil Matius. Kita belajar dari kisah tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, menarik dari kisah ini, ketika Yesus berjalan di atas air, kita boleh pahami, kita boleh belajar, ada beberapa catatan di sana yang perlu kita renungkan, bahwa yang pertama itu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, dan Tuhan selalu tepat waktu datang menjumpai murid-muridnya, membebaskan mereka dari ketidaktenangan hidup ini. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ketika kita pelajari tentang Yesus berjalan di atas air itu, tidak ada penghalang yang menghalangi Yesus untuk datang bertemu menjumpai mereka yang ada di laut yang mengalami topan badai itu. Sekali lagi, badai itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menolong, menyelamatkan orang percaya yang sementara menghadapi tantangan badai hidup itu. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari dari kisah ini, yang menarik ini Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus bilang begini buat Tuhan Yesus. Di Matius 14 ayat 28 Petrus bilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, waktu Petrus keluar dari perahu itu, badai itu tidak tenang, badai itu tetap berjalan dan angin itu tidak reda. Tapi Petrus keluar dari perahu dan berjalan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, pelajaran bagi setiap kita bahwa mengapa Yesus langsung tidak menenangkan badai itu, tapi Yesus berikan kesempatan bagi Petrus untuk keluar dari perahu menjumpai dia. Nah, apapun kita boleh bilang kepada Petrus, tapi Petrus sempat mengalami kejadian yang luar biasa itu. Dia sempat berjalan di tengah-tengah badai, di saat badai di tengah laut. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bilang begini, bahwa dia ingin jadikan Petrus, dia ingin jadikan Bapak Ibu Saudara, ingin menjadikan saya menjadi mitranya. Mengapa saya bilang untuk menjadi mitranya? Karena Yesus tahu murid-murid juga dia harus memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mengalami mujizat itu, mengalami berjalan bersama-sama dengan dia melewati badai angin topan itu. Itu kesempatan yang Yesus berikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Jadi apapun persoalan yang sementara kita hadapi, ketenangan hidup yang sementara diuji ini, jangan cepat-cepat saudara minta supaya badai itu berlalu, tapi percayalah di dalam badai itu Tuhan akan memberikan kesempatan bagi saudara untuk berjalan melewati badai itu bersama dengan Dia. Jangan saudara hanya berdoa, minta mujizat dan lain sebagainya, tapi alamilah badai itu bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang melihat Petrus berjalan, teman-temannya melihat Petrus berjalan di atas air, di atas laut, itu saya percaya bahwa murid teman-teman yang lain juga terkesima dan ingin mengalami seperti Petrus. Kesempatan bagi saudara, jadilah berkat supaya ketika orang berjumpa dengan saudara, orang juga bisa mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin.